Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron alaika ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Biridhoillah. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini nanti tugas kalian adalah mencatat hal-hal penting yang akan Bapak jelaskan di sini. Masih berkaitan dengan mukjizat ya. Kemarin kita belajar tentang pengertian mukjizat, kemudian syarat-syarat mukjizat ya. Di antaranya kemarin adalah suatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Kemudian mukjizat itu adalah di luar kebiasaan ya. Kemudian mukjizat itu adalah sebagai bukti atas kebenaran pengakuan seseorang yang menjadi rasul ya. Kemudian juga tidak ada seorang pun jin yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah dan lain sebagainya. Oke anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan bahasan kita selanjutnya, yaitu tentang macam-macam mukjizat. Mungkin kalian dulu pada waktu di MTS itu sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian tentang macam-macam mukjizat. Maka di sini pun tidak ada salahnya mari kita bahas kembali tentang macam-macam mukjizat. Ya. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mukjizat hissi. Ya. Hissi maknanya itu adalah panca indera ya. Atau biasa yang nama lain atau dulu ketika di sanawiyah itu biasa disebut mukjizat yang tampak. Apa itu mukjizat hissi? Yaitu mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Tujuan mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa. Tujuannya agar mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Mukjizat ini disebut juga mukjizat indrawi ataupun kauniyah. Jadi kalian bisa mukjizat hissi, kalau tidak ada kalimat itu maka bisa disebut juga mukjizat indrawi. Ataupun kalau tidak ada hissi maupun indrawi, kalian bisa menyebutkan dengan kalimat mukjizat kauniyah. Ataupun kalau seandainya kok kesulitan lagi, kalian bisa mengatakan mukjizat yang tampak. Nah, jadi mukjizat hissi itu bisa nama lainnya itu mukjizat indrawi atau mukjizat kauniyah ataupun mukjizat yang tampak. Kalian bisa menyebutkan salah satunya. Ya, mungkin kalian akan bisa mencontohkan dan sebagainya. Kira-kira mukjizat hissi yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung ataupun diraba oleh tangan dan sebagainya. Nanti kalian kira-kira mukjizatnya Nabi siapa itu ya. Kemudian yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah ataupun akliyah ya. Ataupun mukjizat yang tidak tampak ya. Jadi sama kalian bisa menyebutkan nanti mukjizat maknawi Pak, maknawiyah kok nggak ada ya, bisa disebutkan dengan nama lainnya mukjizat akliyah, atau bisa juga kalau bahasa Indonesia bisa disebutkan dengan mukjizat yang tidak tampak. Apa itu definisinya? Yaitu mukjizat yang dicapai dengan kekuatan akli ataupun dengan kecerdasan pikiran intelektual ataupun mata batin ya. Sehingga mukjizat ini disebut juga mukjizat akli, atau tadi saya sebutkan akliyah ataupun mukjizat rasional ya. Ya contohnya kalau dulu kalian sudah tahu bahwasanya mukjizat akli atau manawiyah ini hanya ada satu, yaitu adalah Al-Quran saja ya. Karena Al-Quran ini bisa dipahami sesuai dengan tingkat kecerdasan
ataupun pikiran intelektual dari masing-masing orang ya. Karena di dalamnya kalian tahu isinya Al-Quran itu ada tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, ada ilmu fisika, ada ilmu sejarah, ada ilmu biologi, ada ilmu tentang perbintangan maupun yang lain dan lain sebagainya. Maka ini adalah tergantung dari kecerdasan ataupun pikiran intelektual masing-masing orang ya, bagaimana memahami Al-Quran itu. Sekali lagi, mukjizat maknawiyah ataupun mukjizat rasional atau apun akliyah ini hanya ada satu. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Kan dalam Al-Quran ada sejarah, ada biologi dan macam-macam ya. Untuk yang selain Al-Quran itu adalah masuk kepada mukjizat yang pertama tadi. Apa itu? Mukjizat hissi ya. Ataupun mukjizat kauniyah ataupun mukjizat yang tampak ya. Ya. Kemudian perbedaannya apa ya? Pak, kalau begitu perbedaannya apa antara mukjizat hissi dan mukjizat maknawi ini atau mukjizat rasional ini? Di sini ada sudah Bapak berikan kotak sebelah kiri itu adalah mukjizat hissi, sebelah kanan mukjizat maknawi. Perbedaannya kalian yang pertama ya, kalian lihat yang pertama yaitu mukjizat hissi itu adalah berlaku untuk umat tertentu ya. Contohnya kayak tongkatnya Nabi Musa itu ya waktu itu hanya berlaku untuk kaum Nabi Musa saja ya. Ya, tidak berlaku untuk umat nabi-nabi yang lain ya. Padahal nabi ini kan banyak, kadang zaman itu ada beberapa ya. Tetapi mukjizat Nabi Musa ya untuk umat Nabi Musa saja ya, tidak untuk umat yang lain ya. Kemudian yang kedua mukjizat hissi kemudian perbedaannya dengan mukjizat maknawi apa? Kalau mukjizat maknawi ini berlaku untuk semua umat. Al-Quran itu berlaku tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi siapapun umat yang merasa manusia itu semuanya itu bisa merasakan mukjizat ini ya. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran banyak dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Siapapun yang merasa manusia berarti terkena khitab tersebut ya. Apa yang dituju oleh Allah adalah wahai sekalian manusia. Kalau masih merasa manusia berarti terkena itu semuanya, tidak peduli apakah itu Islam ataupun yang lain ya, apapun agamamu maka semuanya berlaku untuk itu. Kemudian yang kedua yaitu berlaku ketika nabinya masih hidup ya. Kita tahu tadi mukjizat indrawi itu bisa diraba. Kalau tidak salah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu masih ada sampai sekarang, tapi kemukjizat kan tidak ada ya. Ya, mukjizatnya itu hilang ketika nabinya wafat ya, dan berlaku hanya ketika Nabi Musa masih hidup ya. Sekarang orang menempungkan tongkatnya Nabi Musa kemudian diketuk-ketukkan di atas batu. Kalau Nabi Musa dulu ya bisa keluar pancaran mata air, 12 mata air terpancar dari sebuah batu yang dipukul ya, oleh Nabi Musa alaihissalam. Laut dipukul pakai tongkat bisa terbelah menjadi sebuah jalan dan lain sebagainya, dilemparkan bisa menjadi ular. Walaupun sekarang sudah ada masih ada tongkatnya, kalaupun saatnya dipakai oleh orang maka itu tidak berlaku lagi karena mukjizat itu berlaku ketika Nabi Musa masih hidup ya. Beda lagi dengan mukjizat maknawi, maka walaupun nabinya telah wafat maka mukjizat itu masih berlaku. Kenapa? Karena di Al-Quran ayat-ayat itu ketika Nabi masih hidup banyak hal-hal yang dibicarakan Nabi atau dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang berlaku di masa-masa mendatang ya. Menceritakan bahwasanya atau sesuatu yang tidak di luar nalar manusia ya. Contohnya kayak ditemukannya jasad Fir'aun ya. Allah mengatakan di situ jasad Fir'aun akan utuh ya, sebagai pelajaran bagi umat setelahnya, dan ternyata sudah beberapa ribu tahun itu baru diketemukan dan memang betul masih utuh ya. Kemudian tentang teori laut ya yang terbelah ya, maksudnya antara air tawar dengan air payo atau air asin itu tidak bisa bersatu. Nabi mengatakan 1400 tahun yang lalu, tapi baru diketemukan oleh National Geographic ya. Itu kalau tidak salah pada tahun 2011 ya, dan lain sebagainya. Padahal Nabi tidak pernah bertemu laut dan lain sebagainya ya.
Dan masih banyak lagi tentang mukjizat Al-Qur'an ya, yang semakin lama ke depan maka akan semakin terbuka bahwasanya apa yang dikatakan Al-Qur'an memang betul-betul terjadi, betul-betul ada ya. Padahal Nabi mengatakan 1400 tahun yang lalu dan Nabi sudah tiada ya. Kemudian yang ketiga yaitu berlaku pada waktu tertentu ya. Mukjizat itu berlaku pada waktu tertentu ya. Waktu-waktu ketika waktu nabinya masih hidup dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau mukjizat maknawi Al-Qur'an ini berlaku sepanjang masa ya, dan lain sebagainya. Mungkin kalian akan tahu bagaimana keajaiban Al-Qur'an ya. Mungkin kalian pernah melihat sebuah kucing kemudian disuruh melangkahi Al-Qur'an tapi tidak mau ya. Mungkin kalian bisa melihat di media sosial ataupun yang lainnya ya. Itulah perbedaan antara mukjizat hissi maupun mukjizat maknawi ya. Kemudian sekarang yang keempat yaitu pengertian ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama yaitu manusia tidak akan mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isinya ya. Kemudian yang kedua, kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga jika mereka tidak mampu maka mereka menginsafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat Al-Quran. Ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bukti dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara pembahasan kita kali ini. Cukup sekian apa yang kita pelajari. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.